Sulawesi Selatan untuk kesekian kalinya mendudukan perwakilan di Senayan yang progresif dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Kali ini giliran putra terbaik asal Kabupaten Sopeng, Supriyansa. Politisi Partai Golongan Karya ini selalu memiliki ciri khas tersendiri. Vokal yang keras dan tegas saat meneruskan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakatnya menjadi ciri khas Supriyansa. Semisal, pada rapat kerja bersama dengan Menkumham, BNN, BNPT, LPSK, dan Jaksa Agung, lelaki yang akrab disapa Bang Supri ini dengan vokal yang keras mendukung rencana setiap kementerian, memperluas kawasan rutan, penambahan anggaran untuk penanganan narkoba, sampai memberikan dukungan kepada Jaksa Agung dalam menindak tegas setiap pelaku yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Penambahan 2T itu menurut saya layak untuk dipertimbangkan untuk diiyakan. Kenapa? Kabupaten saya ini yang kemarin 3 kali saya sebutkan sudah sangat over kapasitas di Kabupaten Sopeng Selatan. Tanahnya sudah disiapkan, tinggal kita bangun sedikit di sana, Pak Menteri. Saya kira ini adalah hal menarik kalau kita bisa lakukan ini di era Bapak, karena tempat itu sudah berlebihan, Pak. Orang yang tadinya tidak pernah melihat bagaimana menggunakan narkoba ketika masuk ke dalam, dia bisa melihat untung-untung kalau dia tidak terpengaruh dengan apa yang ada di dalam. Saya pernah membaca sebuah pernyataan dari sahabat kita Pak Irpol Arman Depari, menyatakan bahwa 2,2% dari 262 juta itu terindikasi dengan penyalahgunaan narkoba. Ini salah satu pernyataan yang harus kita menjadikan bahwa ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya BNN, tapi tanggung jawab seluruhnya. Termasuk saya sentir bakal LPSK misalnya, bagaimana masyarakat bisa memberikan laporan kepada polisi, laporan kepada BNN, kalau tidak diberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang memberikan kesaksian. Jadi memang ini juga harus berkesinambungan antar lembaga, Pak LPSK. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau orang menjadi saksi lalu tidak dilindungi, walaupun dia paham bahwa di sana ada peredaran narkoba, dia tidak mau mengambil resiko itu, Pak. Lebih baik diam di rumahnya, tidak berbicara sama sekali daripada kembali kepada dirinya, lalu dia menjadi persoalan di kemudian hari. Berbicara tentang peredaran kencan narkoba ini, kita sudah paham bahwa narkoba ini setelah melalui darat, laut, dan udara, begitu sampai di anak-anak kita, mulai SD, SMP, SMA, sampai di pesantren, sampai kepada kantor-kantor tertentu. Padahal yang di ujung-ujungnya tentang narkoba, Pak, adalah kalau dia tidak gila, maka dia masuk penjara. Tidak masuk penjara, maka dia mati. Kita sadar bahwa 3 pilihan ini, gila, masuk penjara, dan mati, tetapi tetap juga menjadi impiannya beberapa orang untuk mengkonsumsi. Inilah tantangan kita, Bapak-Bapak sekalian. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak bahwa ada keputusan Menteri Keuangan nomor 702 pada tahun 1996 dan 1997 yang menyangkut masalah dana hasil produksi batu bara yang dibebankan kepada para pekerja batu bara ini penambang 13,5%. Nah, kalau ini kita kejar oleh para pelaku-pelaku penambang ini dikenakan 13,5% setiap penjualan batu baranya, maka saya yakin dan percaya kita pasti membuktikan bahwa Indonesia ini memang kaya, tidak layak dikatakan sebagai daerah atau negara yang miskin. Kita kaya dengan batu bara, nikel, emas, tambang yang lainnya juga ada, aspalnya ada, hutannya ada, ikannya melimpah. Tidak layak Indonesia dikatakan sebagai negara yang miskin. Cuma karena pengelolaan setiap item ini yang memang membutuhkan kejelian
dan kecermatan dan ketegasan para aparat penegak hukum, sehingga mereka tidak bisa melakukan tindakan-tindakan kesewenang-wenangan yang bisa merugikan keuangan negara. Kehadiran mantan Wakil Bupati Sopeng ini di Komisi 3 DPR RI tentu memberikan warna dan juga angin segar dalam hal pengawalan serta pemenuhan hak-hak rakyat.